يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون, Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita baru saja menyelesaikan hari ke-27 bulan Ramadan. Kita berada di malam 28 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih bisa istiqomah dalam menjalankan syariat ibadah di bulan Ramadan. Karena kalau sudah mendekati akhir Ramadan ini godaannya semakin besar. Banyak orang lebih memilih mempersiapkan diri untuk menghadapi hari raya. Mereka tidak datang ke masjid, tetapi ramai-ramai berbelanja. Ini ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh kaum muslimin di saat kita berada di akhir Ramadan. Nah, berbelanja kita sampai malam hari ini masih tetap istiqomah hadir di masjid melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, qiyam Ramadan kita, tadarus Al-Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu ilustrasi. Kalau kita ingin menuju ke satu tempat, tapi kita nggak tahu jalannya, maka kemungkinan yang akan terjadi bisa jadi kita akan sampai di tempat tujuan, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi kita tidak akan pernah sampai sama sekali di tempat tujuan, karena kita nggak tahu jalannya. Saya berikan contoh, saya dari Terawas ke sini. Kalau seandainya saya nggak tahu jalan, mungkin dari Mojosari saya belok kiri ke arah Mojokerto. Dari Mojokerto saya belok kiri lagi ke arah Jombang. Dari Jombang baru saya belok kanan masuk ke Lamongan. Dari Lamongan terus ke Gresik. Gresik Surabaya, Surabaya baru nyampe di Tabanan. Yang mestinya barangkali kalau lancar 1,5 jam bisa saya tempuh untuk bisa sampai di Tabanan. Karena saya nggak tahu jalan, akhirnya mungkin setengah hari saya bisa nyampe di Tabanan. Atau bahkan saya nggak bisa pernah sampai sama sekali di Tabanan karena saya nggak tahu jalan. Ternyata dari Jombang saya nggak belok kanan, saya terus saya ke Kertosono, kemudian ke Nganjuk, ke Madiun, ke Ngawi dan seterusnya. Saya nggak ketemu dengan Tabanan. Itulah falsafah hidup, bahwa hidup ini kita memiliki tujuan. Nah, tujuan akhir dari kita semua, orang-orang yang beriman ini tentu harus memiliki cita-cita kehidupan akhir kita yang surga ini. Kehidupan akhir kita itu nanti di alam akhirat kita bisa menjadi penghuni surga. Oleh karenanya kita harus tahu jalannya. Kita harus tahu jalannya, jangan sampai kemudian jalan yang kita pilih itu bukan menuju surga, tapi malah kita terbelokkan ke arah neraka. Makanya ya kita harus senantiasa terus taat kepada Allah, kepada Rasulullah, karena itu satu-satunya cara, satu-satunya kunci bagi kita untuk bisa mendapatkan surga Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, di perintah Allah kita tidak mau taat, dicontohkan Rasulullah kita tidak mau mengikuti. Nah, ini menandakan bahwa kita ini tidak mau termasuk surga. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kenapa kemudian di dalam kita melaksanakan sholat, di saat kita melaksanakan sholat ini sekaligus sebagai sarana muhasabah kita semua. Kita bertanya pada diri kita masing-masing. Di saat kita sholat, di saat kita berada di rakaat yang terakhir,
Di saat kita melakukan tahiyat akhir, kita membaca doa tasyahud akhir itu, setelah selesai fil alamina innaka hamidum majid, pertanyaannya kebanyakan dari kita langsung salam atau kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Allah. Nah, bagi yang belum terbiasa berdoa, apalagi sampai belum hafal doa ini, ya mari mulai dari sekarang kita hafalkan doa ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika salah seorang di antara kalian bertasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir sebelum salam, kita kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa memohon perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta kepada Allah perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan azab atau siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Kenapa kita diminta untuk meminta perlindungan ini? Ini menandakan bahwa kehidupan di akhirat, neraka itu ada. Kehidupan kita setelah di dunia, siksa kubur itu ada. Hidup ini penuh dengan ujian, baik di saat kita masih hidup di dunia ini sampai nanti kita berada di alam kubur. Ini penuh dengan ujian. Bahkan nanti di akhir zaman, ya, ada fitnah dajjal yang akan menjumuskan kita semua. Ya, tadi itu mengarah kepada neraka. Maka kita berlindung kepada Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Maka jangan keburu selesai sholatnya. Ya. Jangan kemudian setelah ta'ala innaka hamidum majid kemudian langsung salam. Ya kecuali itu saya belum hafal. Nah kalau belum hafal dan belum tahu, sekarang sudah tahu. Maka mulai dari sekarang nanti dihafalkan, doa itu penting. Ya. Apalagi di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kapankah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang gampang sekali doa kita ini dikabulkan oleh Allah? Saat itu Rasulullah menjawab, ada 2 waktu agar doa kita ini gampang sekali dijawab oleh Allah. Yang pertama adalah doa di saat kita berada di sepertiga malam, di saat kita melaksanakan tahajud itu. Dan yang kedua, doa di saat kita berada di akhir sholat fardu atau sholat-sholat yang lain. Coba, 2 waktu ini dikatakan doa yang sangat mustajab, gampang sekali dikabulkan oleh Allah. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini, jangan kita sia-siakan. Jangan kita keburu mengakhiri sholat kita, jangan kita keburu salam, tapi berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kita terus berlindung kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ada satu sifat yang barangkali ini tidak terasa menimpa kita. Bahkan secara kasat mata, sifat atau penyakit ini tidak kelihatan, tidak tampak oleh mata. Tetapi sifat ini ternyata bisa menghalang-halangi kita untuk masuk surga. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Barang siapa yang di dalam hatinya itu terdapat walaupun sebesar biji zarah, sekecil biji sawi, biji atom, min kibr, dari kesombongan.
Jadi sekali lagi, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat walaupun sebesar biji zarah dari benih kesombongan. Luar biasa. Karena sombong itu adalah sifat yang dimiliki oleh syaitan. Aba wastakbar. Ini sifat syaitan yang terus dibisikkan kepada manusia. Sifat aba yaitu membangkang atau menolak perintah Allah, wastakbar dan menyombongkan diri. Ini dua sifat iblis atau syaitan yang terus dibisikkan kepada hati manusia. Dan biasanya orang yang dihinggapi penyakit ini adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Jarang sekali. Bukan berarti tidak ada. Ada orang yang tidak diberikan kelebihan oleh Allah, tapi dia sombong. Tetapi yang banyak adalah orang sombong itu adalah orang yang diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Kelebihan harta misalnya. Dengan hartanya, dia keluarkan itu hartanya. Dia gunakan untuk menyumbang pembangunan masjid. Dia gunakan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin di sekitar rumahnya. Dia gunakan untuk membantu anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah. Dia biayai. Tapi kemudian karena terus dibisiki oleh syaitan, muncullah sifat sombong dalam diri. Masjid ini kalau nggak ada saya nggak mungkin bisa berdiri. Orang-orang di sekitar saya yang miskin-miskin itu belum tentu mereka bisa makan kalau tidak aku berikan makan. Anak-anak yatim ini tidak bisa sekolah kalau nggak aku bantu. Muncul kesombongan dalam diri. Walaupun kecil, ini bisa menghalang-halangi kita untuk masuk surga. Di saat kita punya pangkat dan jabatan, ternyata juga begitu. Menganggap orang lain lebih rendah di antara, lebih rendah dari kita. Karena merasa sudah memiliki pangkat dan jabatan tinggi, memiliki status sosial yang tinggi, kemudian menganggap orang lain berada di bawah kita, menjadi meremehkan manusia. Demikian juga di saat kita diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu. Hati-hati. Orang yang diberikan keluasan ilmu oleh Allah, orang yang diberikan kesempatan untuk banyak mendalami ilmu, kemudian dia menjadi sombong karena ilmunya, menganggap orang lain rendah, tidak mau hadir di majelis taklim karena yang mengisi itu adalah orang yang secara keilmuan dianggap lebih rendah dari dirinya. Muncul kesombongan dalam dirinya. Nah, hal-hal yang demikian ini bahaya. Maka kita harus terus makanya berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat itu, dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi selain kita berdoa, ya, dianjurkan tadi sebelum salam kita berdoa, kita juga harus terus berusaha untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, dari sifat-sifat yang bisa menghalang-halangi kita untuk bisa masuk surga. Nah, salah satu di antaranya tadi, kita jaga hati kita jaga hati kita, jangan sampai kita menyombongkan diri. Tidak ada apa-apanya. Harta yang kita punya bisa jadi saat ini kita kaya, tapi kalau Allah berkehendak, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu di negeri kita ini, dengan adanya bencana gempa dan tsunami yang dikatakan di dalam surat kabar itu ada orang di Palu sana Sulawesi, di saat terjadi tsunami, dia sebelumnya adalah orang yang kaya, tapi begitu terkena tsunami habis total, dan dia tinggal di pengungsian, tinggal di dalam tenda-tenda pengungsian. Ternyata gampang sekali Allah memberkati. Nah, oleh karenanya di saat kita sedang diberikan Allah kelebihan-kelebihan, mari kita gunakan kelebihan yang kita punya ini sebagai sarana bagi kita untuk menggapai surga. Demikian juga di saat kita diberikan keluasan ilmu, bukan berarti kemudian kita menyombongkan diri. Tidak ada apa-apanya Pak ilmu yang kita punya.
andaikan saja lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, habis lautan sebelum habis menulis kalimat-kalimat Allah. Walau jibna bimithlihi madada, walaupun ditambah lagi semuanya itu. Ini menandakan begitu luas ilmu Allah. Sedangkan ilmu yang kita punya tidak ada apa-apanya, hanya sebagian kecil saja yang kita punya. Maka tidak pantas bagi kita kemudian menyombongkan diri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan bagi kita semua menjelang akhir Ramadan ini. Mari kita jaga hati, kita jaga semangat kita agar kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Kita semua mampu meraih predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan kita semua akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sangat sayang sekali dan bisa dibilang rugi sekali. 1 bulan lamanya kita berpuasa, 1 bulan lamanya kita melaksanakan qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, infak sedekah, tapi ternyata di akhir Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Rugi sekali. Makanya kita berharap mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita, ya, kita landasi dengan iman kepada Allah dan mengharap kepada Allah yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah renungan Ramadan pada malam ke-28 ini. Semoga kita semua selalu memberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Dan yang terpenting, mari pelatihan atau pendidikan selama sebulan di bulan Ramadan nanti kita teruskan kebiasaan itu. Kita lanjutkan kebiasaan itu setelah kita ditinggal Ramadan. Artinya di 11 bulan setelah kita ditinggal Ramadan, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ini mari kita pertahankan dan terus kita tingkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum